salah satu fenomena sosial di Kota Magelang yaitu angka anak tidak sekolah. Kita akan membahas mengenai keterlibatan pemimpin pada periode 2021 hingga 2024 mengenai isu ini. Pada tahun 2021 tercatat 1.390 anak. Cukup tinggi bukan? Namun dapat dilihat pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2022 tercatat 793 anak, pada tahun 2023 tercatat 233 anak, dan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 97 anak. Penurunan konsisten ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kota Magelang dalam menangani kasus angka anak tidak sekolah. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah Kota Magelang dalam menangani kasus ini yaitu menciptakan branding Ayo Sekolah, Kudu Sregep Ojo Leren, yang berarti ayo sekolah, harus rajin, jangan berhenti. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang juga memberikan upaya yang lain loh, dengan memberikan motivasi kepada siswa dan juga orang tua. Hal ini berguna untuk mencegah penurunan angka anak tidak sekolah. Nah, upayanya yaitu dengan membentuk pamong balai belajar di 17 kelurahan Kota Magelang. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka anak tidak sekolah. Meskipun ada kemajuan, hal ini perlu ditingkatkan secara terus-menerus agar Kota Magelang mencapai angka 0, angka anak tidak sekolah. Sebagai pemimpin di masa depan nanti, prioritas yang akan kami jalankan adalah dengan membagikan beasiswa secara merata. Tidak hanya siswa-siswa yang berprestasi saja yang mendapatkannya, namun mereka orang-orang yang berasal dari keluarga tidak mampu. Tujuan dari pembagian beasiswa yang merata ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak di Kota Magelang mempunyai akses yang merata terhadap pendidikan tanpa terhalang biaya. Kami juga akan memantau dan mengevaluasi secara terus-menerus apakah beasiswa ini bisa tepat sasaran atau tidak. Di tengah Pulau Jawa berdiri Kota Magelang yang diyakini sebagai paku Pulau Jawa yang disimbolkan dengan Tugu Sa di puncak Gunung Tidar. Dikelilingi oleh 5 gunung dan dialiri oleh 2 sungai besar, Magelang menyimpan potensi pariwisata yang luar biasa. Pariwisata di Magelang bukan hanya tentang tempat, tetapi juga tentang cerita. Festival Magelang Tempo Dulu dan Etno Karnival menghadirkan semangat budaya yang hidup. Kuliner khas seperti getuk, krupi menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Namun tantangan tetap ada. Penurunan jumlah wisatawan hingga mencapai 900.000 orang pada tahun 2024 menjadi perhatian yang serius. Pemerintah dan pelaku pariwisata bekerja sama untuk meningkatkan kualitas destinasi dan juga pelayanan, serta mempromosikan Magelang sebagai salah satu tujuan wisata yang unggulan. Inilah saatnya generasi muda mengambil perannya, bukan hanya sebagai penonton namun juga sebagai penggerak. Generasi muda Magelang diharapkan sebagai agen perubahan yang membawa inovasi dan juga semangat baru dalam memajukan pariwisata. Dengan kolaborasi dan kreativitas, mereka dapat menjadikan Kota Magelang sebagai salah satu destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi. Magelang, kota dengan sejuta pesona, menunggu peran generasi muda dan peran para pemimpin masa depan untuk memajukan pariwisata di Kota Magelang ini agar bisa bersaing dan bersinar lebih terang di panggung pariwisata Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, Kota Magelang telah menunjukkan kemajuan yang pesat di bidang infrastruktur. Pada tahun 2024 saja, sudah ada 7 proyek strategis yang diresmikan, termasuk pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri, Puskesmas Kerkopan, sumber persediaan air minum Sri Punganten, serta pelebaran jalan. Sebelumnya, Kota Magelang juga telah meresmikan beberapa proyek, seperti Puskesmas Magelang Utara, basement parkir RSUD Tidar, dan fasilitas umum seperti mal pelayanan publik, stadion renang, serta monumen di Kebun Raya Gunung Tidar. Pemerintah Kota Magelang turun aktif dalam melakukan pembangunan ruang publik melalui revitalisasi trotoar dan jalan yang ada di Kota Magelang untuk menunjang mobilitas warga. Semua kegiatan ini didukung oleh peningkatan pendapatan asli daerah yang dialokasikan terhadap 123 program, 247 kegiatan, dan 1.365 subkegiatan pada pembangunan tahun 2024. Kegiatan ini merupakan bukti nyata pada pembangunan berkelanjutan yang berorientasi untuk kemasyarakatan. Keberhasilan tersebut menjadi fondasi bagi arah pembangunan ke depan
yang dimana membutuhkan kepemimpinan yang visioner. Kota Magelang membutuhkan pemimpin yang dapat melanjutkan pembangunan fisik serta dapat mengembangkan sumber daya manusia, memperkuat layanan publik digital, dan mendorong partisipasi generasi muda. Kepemimpinan masa depan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang kolaboratif, adaptif terhadap perubahan, serta dapat menjunjung keberlanjutan demi mewujudkan Magelang menjadi kota yang tangguh dan berdaya saing tinggi.